Ini dia. Sebaik-baik ramalan itu tidak baik. Apalagi sudah meramal nasib seseorang, hidup seseorang itu tidak boleh. Jatuhnya apa? Ila bisra, yang menyebutkan Allah. Pak Prai ini. Ya, apa kabar? Pak Haji sehat? Sehat, Pak Prai. Alhamdulillah. Ritual dan herbal, Haji Andi Muhammad menanggapi ramalan Roy Kiyoshi terhadap artis senior Empok Atiek. Dalam ramalannya, Roy mengatakan bahwa tahun 2024 akan ada artis senior meninggal karena sakit kanker. Bahkan praktisi spiritual dan herbal Haji Andi Muhammad menantang Roy untuk uji kemampuan dengannya. Video ramalan Roy Kiyoshi, itu gimana sih Pak Haji bisa awalnya seperti itu Pak Haji? Ya, kalau pandangan Pak Haji, ramal-meramal itu kan sebenarnya tidak baik. Sebaik-baik ramalan itu tidak baik. Apalagi sudah meramal nasib seseorang, hidup seseorang itu tidak boleh. Jatuhnya apa? Ila bisra, yang menyebutkan Allah. Mungkin apa sih yang membuat apa? Kan bisa dikatakan ini kan nggak menyebut nama Pak Haji saat itu. Nggak menyebutkan nama. Oke. Saya melihat dengan fenomena yang sekarang terjadi di medsos atau di viral, bahwa ada seseorang yang mengatakan dia tidak bisa tidur, dia gelisah, ternyata dia meramalkan. Tukang ramal itu kan tidak bisa menebak nama seseorang, nggak ada. Itu peramal itu bohong semua, kata Pak Haji. Saya di kebatinan sudah 42 tahun dan kerja saya di sini spiritual, nggak pernah orang itu meramal yang tepat. Kita masih ingat bagaimana Nabi Sulaiman dulu, semua jin para gaibnya tunduk perintah dan taat kepada beliau atas perintah Allah. Satu pun nggak tahu kapan Nabi Sulaiman meninggal, wafat. Nah itu saja dikatakan dan jelas dalam itu semuanya. Masih kita percaya dengan orang-orang yang begituan. Datang ke tempat dia aja kita sudah, maaf secara Islam, 40 hari tidak terima sholat kita. Tapi Pak Haji, dari sisi wawancara media kemarin juga si Pak Atiek sendiri juga bicara ramalan Yos itu kena, karena dalam arti kata ramalan dia bilang dengan penyakit yang kanker, dan dia juga saat itu lagi punya penyakit kanker. Iya, jadi begini, kita harus cerdas menanggapi apa sih kok bisa orang itu meramal. Misalkan dia jelas sakit nih, Bu Atiek itu sakit. Saya tahu sakit Bu Atiek itu apa? Kanker kan, kanker usus kan. Dia susah gelisah tidur, buang air besarnya susah, batinnya sudah kan gampang dilihat orang. Jadi kalau nggak mau dilihat orang, kembali kepada Allah, bertawakal. Dia juga kebetulan juga dimimpiin sama salah satu keluarga sendiri bahwa dia harus bertobat dan banyak-banyak ibadah. Iya. Nah, ini Pak Haji mendengar dengan ada usulan Bu Atiek itu bermimpi dengan adiknya. Betul. Ya, mimpi itu kan ada dua, buah tidur dan mimpi yang beri petunjuk. Apakah mimpi itu petunjuk? Orang mati nggak pernah datang kembali, kecuali orang mati ya nggak akan pernah datang kembali. Tapi kalau mimpi itu benar, kita harus mohon kepada Allah. Tidak ada sekurang-kurangnya orang yang meninggal itu mungkin minta doa sama kita. Yakin bukan surah Al-Fatihah, dan kita yakin bahwa itu kehususan Allah semua. Ini jangan terlampau kita meyakini sesuatu yang belum tahu lagi kita kapan matinya, tanggal 7 bulan sekian-sekian. Itu
tidak ada yang tahu dengan kematian. Langkah, rezeki, maut, perjalanan seseorang itu tidak ada yang tahu. Fa'ilu lima yuri. Allah berbuat sekehendaknya. Tidak ada satupun manusia yang tahu kecuali atas izin Allah. Cuman mungkin ya, sebagai manusia kita dapat aba-aba. Contoh, kita mau jalan, mau keluar, perasaan kita kontan, jantung kita udah berdebar nih. Ada apa nih? Perjalanan saya begini. Kita stop dulu. Kalau orang punya pengajian, punya ilmu pengetahuan, dia akan tahu, oh ya saya mungkin lupa ya, atau saya kurang, saya lupa sholat, atau saya mungkin ada gangguan di luar. Tunggu dulu sebentar. Rasa tanyakan ke ya orang dekat pada Allah baru bisa. Dia kan juga berjalan dengan waktu, dengan penyakit dia perobatan dia kan dengan herbal. Apa sih beda medis dengan herbal sendiri, Pak? Baik. Kalau herbal itu kan alami. Kalau medis jelas ilmunya pakai kimia segala macam. Jadi kalau misalkan kita combine kedua-duanya itu bagus, tergantung kita, keyakinan kita. Mau ke herbal kita, mau ke medis kita, sama, cuman beda baju saja. Tergantung orangnya lagi. Mau ke herbal kah dia? Jadi kita harus, kalau Pak Haji menyarankan sesuatu, ada pasien Pak Haji nih, kamu mau berobat, niat dulu Pak Haji, istiqoroh dulu, baru. Jangan sama dengan ini orangnya hebat ya, bisa duduk, orang itu lumpuh dipegang, bisa berdiri langsung. Belum tahu lagi, sekarang zaman sudah berubah. Apa berubah? Ini zaman akhir zaman. Jadi kita harus tahu mana yang benar, mana yang tidak. Pak Haji, menurut Pak Haji, penyakit kanker hati masih bisa sembuhkan nggak, Pak Haji? Itu berapa persen gitu tingkat sembuhnya? Ya. Kalau dibagi Pak Haji, berpatokan dengan likuli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Kembali lagi semampu hati, yakin apa tidak? Mau ke medis dia mau kemana dia, kalau nggak yakin percuma. Mau ke herbal dia, nggak yakin percuma. Yakin karena Allah baru sembuh kita. Jadi seperti tadi yang Pak Haji sampaikan, jangan yakin pada makhluk. Kalau yakin pada makhluk, ini yang Pak Haji katakan syirik. Oke, untuk menghindarkan ramalan dari sisi positif negatifnya harus gimana? Ya sebenarnya gini, Pak Haji buka sedikit ya. Ramal-meramal itu memang dari zaman dulu sudah ada meramal. Ya, zaman jahiliyah dulu lah sampai sekarang. Sekarang tambah banyak ramalan. Wah, tambah banyak. Apalagi pilpres sekarang. Semua sudah mengatakan ini akan menang, ini akan menang, ini datang bunga dari sana di langit 7. Ini invisible aja dia. Jadi pembohong semua kata Pak Haji. Jelas itu kerja apain? Kerja nggak benar, bohong orang semua. Nah, kalau dia tahu, lebih baik untuk dia sendiri. Ngapain dia susah hidup lagi kalau masih susah? Ngapain dia mau senang kok susah juga? Kalau tukang ramal kan dia tahu semua. Ya ingat, kita kembali kepada Allah. Keyakinan kita kepada Allah. Menurut keyakinan kita masing-masing. Nah, belajarlah. Orang bodoh, maaf, agak keras saya bicara. Orang bodoh kalau punya ilmu dia akan hebat. Tapi orang hebat tidak punya ilmu, dia akan bodoh. Oke, perbedaan antara peramal dan indigo apa nih Pak Haji? Lebih penekanan indigo. Oke. Indigo itu kan katanya keturunan atau di bawah lahir. Ya, kita kembali lagi lah. Itu yang mengikuti dia siapa indigo? Jin. Kebanyakan jin saja. Kalau sudah meramal orang, itu yang tidak baik. Jadi indigo itu kebanyakan, maaf, itu jin yang mendampingi dia. Bukan dari pengalaman hidup dia waktu masa kecil, Pak Haji? Tidak, bawah lahir. Kalau orang bawah lahir, kebanyakan dia bisa, waktu dia lahir kecil, dia bisa ketemu orang makhluk halus, ketemu ini, itu kan bawaan. Nah, yang begitu dipelihara oleh jin. Saya dulu mengejar jin, kerja saya
mengajarkan jin. Jadi tahu banget bagaimana alam gaib ini semuanya. Jadi kalau ada yang cerita tentang jin, tentang indigo, ya kalau bagi Pak Haji itu wajar-wajar saja lah. Yang penting kita harus yakin bahwa jangan terlalu yakin pada apa yang disampaikan pakai pikiran kita. Tidak ada ramalan itu yang tepat. Pak Haji, menurut Pak Haji, indigo itu gift, berkah, atau seharusnya dihilangkan seperti apa nih Pak Haji? Ya tergantung kita polanya, arahnya kemana. Kalau jin itu bawa baik kita, silakan. Tapi yang nama dekat dengan jin tidak ada yang tidak akan sempurna. Suatu saat dia akan bohong kita. Mau jin Islam sama. Yang paling sempurna itu adalah manusia yang diciptakan Allah seperti kita. Tergantung kita mengaji dan mencari ilmunya yang benar, yang hakikinya. Jadi kalau yang mengatakan seperti indigo, seperti punya kelebihan, itu wajar. Bagi orang yang tidak tahu, itu wajar. Jadi artinya gini Pak Haji, tinggal dari orang tersebut menanggapinya seperti apa. Ketika orang indigo itu dia memberitahu sinyal, ada sinyal negatif, atau peramal memberikan ada sinyal negatif juga, artinya kembali lagi kepada kita kembali ke Pak Ati makanya. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan Pak Ati sekarang Pak Haji? Ya, kalau saya sampaikan sama teman-teman wartawan sekarang, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan kita langsung menerima apa yang disampaikan orang-orang tersebut. Bisa nggak orang itu mengatakan, Bu Ati tanggal sekian kamu meninggal? Kalau ada itu mengatakan itu, wajib belajar sama dia. Kalau tidak, apa dia mau? Nah, Bu Ati wajib pesankan satu juga. Ingat bahwa kita orang punya agama. Agama apa Bu Ati? Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Ada Tuhan kok. Tapi kita yakin. Jangan kita yakin dengan perkataan orang-orang yang meramal kita. Nah, inilah kembali ke tawakalnya Bu Ati. Tawaduknya Bu Ati kepada Allah. Kembalilah kepada agama. Yakin kita kepada Allah. Sholat. Kalau saya mengatakan banyak istighfar Bu Ati. Istighfar perbanyak. Apapun masalah hidup istighfar. Sakit bisa disembuhkan. Yang tadi sampaikan tadi. Likuli da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Itu pasti. Kata Allah. Tergantung kita memohon. Ada orang penyakit HIV kok bisa sembuh, HIV bisa sembuh. Masa kankernya nggak bisa sembuh? Semua penyakit bisa sembuhkan kok. Nah, janganlah kita dimasukin lagi ramalan-ramalan kita mau mati, besok mau ini, mau ini. Nah, ini yang bikin kita jadi gila kan? Nah, berarti kembali ke tawakal kepada Allah. Pak Haji kan dikenal dengan herbalis ya. Banyak juga yang pernah berobat ke Pak Haji seperti Bunda Dorce, yang lain-lainnya juga. Andai nih Pak Haji misalkan Pak Ati minta diobatin Pak Haji, gimana? Pak Haji bersedia atau enggak? Jadi gini, siapapun yang datang Pak Haji akan tolong. Tidak pernah Pak Haji larang. Siapapun yang penting ada niat. Nawa itu dulu. Kalau ada niat, insya Allah Pak Haji akan bantu. Pak Haji, bicara pengobatan Pak Ati yang akan insya Allah dilihat tayangan ini, sholat berkat. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, apakah saya bisa sembuh lewat ini? Sebutin nama orang tadi. Kalau Pak Haji itu ngajar orang, nanti kuat batin kita, rasa dipanggil, kuat pikiran kita ke sana, pergilah. Insya Allah kesembuhan itu di mana saja. Pak Haji, terkait Roy Kiyoshi, ada nggak kira-kira pesan khusus buat dia? Alhamdulillah, Pak Haji memberikan sedikit nasihat kepada Roy. Kita manusia yang diciptakan Allah sempurna, pergunakanlah kesempurnaan dari Allah. Jangan kita melebihi-lebihi apa yang diberikan Allah. Roy punya kelebihan, semua orang punya kelebihan. Pandai-pandai hidup ini di dunia ini. Jangan kita terlampau memberikan instruksi ke orang, meyakinkan ke orang bahwa ini begini, ini begitu. Jangan. Ingat, kita punya kelemahan juga.
Roy pun punya kelemahan juga. Pasti Roy punya penyakit. Ya. Semua manusia punya kelemahan. Ingat Roy, hidup kita sekali. Jangan kita bikin dosa 2 kali. Itu nasihat Pak Haji. Terus gini Pak Haji, terkait untuk pengobatan Pak Haji, seandainya beda agama, apakah bisa disembuhkan juga dengan Pak Haji melalui Allah Subhanahu Wa Taala? Amin. Apres. Ya. Saya sudah mengobati 40 tahun. Sekarang umur saya 50 lebih. Saya mengobati bukan untuk orang ateis, saya obati. Kalau di luar negeri itu di Australia, kan saya praktek di Australia. Itu orang ateis kena punya agama sana. Kok yakin sama Haji Andi? Di Bali pun nggak, bukan Islam, Hindu. Kok yakin sama Pak Haji? Pak Haji operasi dengan tangan Pak Haji. Pak Haji obati dia secara itu. Kok yakin deh? Kok banyak? Orang di Bali itu bukan orang Muslim, orang Hindu. Bisa dikatakan 85%. Datanglah ke Bali. Pak Haji kan sekarang lagi semarak nih kan soal capres 2024, juga banyak para paranormal ya kan bicara dukun untuk meramal akan menang 01, 03 gitu atau 0. Pak Haji sendiri melihatnya gimana sih Pak Haji? Ini orang cari makan, Mas. Ya, cari hidup, cari makan, tukar ramal itu semua. Kalau Pak Haji yang terbaik dari Allah. Apa izin dari Allah, kehendak Allah itu dia sembahnya. Tapi kan masyarakat kan banyak yang kabur Pak Haji ya kan, melihat peramal-peramal yang ya ada sedikit dari berapa persen terjadi. Ya. Nah, Pak Haji sendiri melihatnya gimana nih? Ya kan terjadi gempa, terjadi tsunami, banyak juga di tahun-tahun yang lalu terjadi. Nanti kalau Pak Haji sampaikan nanti dibilang Pak Haji suka ramal. Jadi Pak Haji cuma di sini mengobati, menolong orang-orang yang susah. Kalau dia salah jalan, Pak Haji akan luruskan. Ya seperti teman-teman kita, adik-adik kita lah, yang selama ini banyak salah jalan. Bukan salah jalan ya, lupa dia. Kalau orang udah lupa itu kan beda, diingatkan. Kecuali apabila dia sudah tidak mau diingatkan, baru kita bina. Kalau nggak bisa bina, ya binasakan kita aja. Jadi ada orang itu di daerah Jambi, ya disebut daerah sana. Tukang kerjanya nyantet orang, mengobati orang, menyusahkan orang. Sekali baju nasihati, 2 kali baju 3 kali, akhirnya baju binasakan. Kata baik, kalau kamu hidup di dunia ini udah susah. Insya Allah dengan dia salah langkah, ya selesai dia. Jadi kita nggak boleh salah langkah hidup ini. Jangan merusak orang, jangan menyakitin orang. Itu pesan tadi. Terakhir Pak Haji, pesan untuk para penyakit medis atau non medis itu harusnya gimana Pak Haji? Untuk masyarakat luas Pak Haji. Ya Pak Haji memberikan sedikit petunjuk, bukan nasihat. Kita boleh percaya kepada siapapun, tapi yakinlah kepada siapa pemilik semuanya. Kita punya Allah, ya yakin pada Allah. Kalau kita nggak yakin, ya sama juga kita tidak punya Allah. Kembalikan pada diri kita, tidak boleh yakin kepada makhluk. Apa makhluk? Ya manusia. Siapa yakin pada makhluk, itu yang saya sampaikan, menyekutukan Allah. Tapi dari ramalan semua para peramal, kalau memang masuk ke otak dia yang dihindari namanya Pak Haji. Ya Pak Haji bilang imannya kuat, zikir berbanyak, banyak istighfar aja, belajar lah. Orang yang punya ilmu kan harus belajar. Dia nggak punya ilmu, ada orang diajarkan dia nggak mau, nah ini nggak salah. Dia hebat semuanya, dia pintar semua, akhirnya dia akunya ke depan. Kalau orang seperti itu, ini cepat jatuhnya, cepat runtuhnya. Ini dia. Spiritual dan herbal, Haji Andi Muhammad menanggapi ramalan Roy Kiyoshi terhadap artis senior Empok Atiek. Dalam ramalannya, Roy mengatakan bahwa tahun 2024 akan ada artis senior meninggal karena sakit kanker. Bahkan praktisi spiritual dan herbal Haji Andi Muhammad menantang Roy untuk uji kemampuan dengannya. Perlu diketahui,
Andi Muhammad atau yang lebih akrab dipanggil Haji Andi Muhammad, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, adalah seorang praktisi spiritual Indonesia dan praktisi obat herbal. Ia dikenal sebagai seorang herbalis yang meramu berbagai tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia untuk dijadikan penawar bagi penyakit yang sulit disembuhkan. Dengan produk herbalnya yang bernama Akar Pinang, ia sering tampil dalam acara tentang kesehatan di beberapa stasiun televisi nasional. Di samping sebagai herbalis, ia juga dikenal sebagai tokoh spiritual yang sering dimintai jasanya oleh tokoh terkenal, baik pejabat maupun para pesohor dalam maupun luar negeri. Kegiatan Haji Andi telah berkembang dan terbukti, sehingga praktik pengobatannya tidak hanya di Jakarta, bahkan ia juga berpraktik di Denpasar, Bali dan beberapa daerah lainnya serta di luar negeri.